Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wan nisa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena Allah tabaraka wa ta'ala wa jalla wa ala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa selalu menuntut ilmu dimanapun kita berada. Di bulan yang penuh dengan berkah syahrul Ramadan, kita berharap penuntutan ilmu kita ini akan dilipat gandakan insyaallah, ya, menjadi sesuatu yang betul-betul maslahat, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan. Ya, jamaah yang Allah muliakan, melalui Majlis Taklim Grand Alia ini kita akan melanjutkan kajian kita berkait tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, salah satunya orang yang berbuat baik. Ya, orang yang berbuat baik ini orang-orang yang dicintai sama Allah. Dulu ada sebuah riwayat dari Abi Hurairah ketika dikatakan bahwa ya Rasulullah, fulanatun tuzkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha walakinnaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Faqala sallallahu alaihi wasallam hiya finnar. Qala ya Rasulullah, inna fulana tuzkar min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha walakinna la tu'zi jiranaha bilisaniha. Faqala sallallahu alaihi wasallam hiya fil jannah. Iya, ada sebuah riwayat yang sahih dalam kitab Adabul Mufrad. Imam Bukhari ini meriwayatkan hadis ini, Ibnu Hibban, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Imam Ahmad dalam sunannya, banyak lah ya. Dikatakan bahwa kata Abi Hurairah, ada seseorang yang berkata ke Rasul dulu, zaman Rasul ya, wahai Rasul, si fulanah terkenal karena sholatnya yang banyak, puasanya juga, sedekahnya juga ya Rasul. Akan tetapi ia suka menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Maka beliau mengatakan hiya finnar, ya tetap di neraka dia kalau begitu. Orang ini di neraka kata Rasul. Kemudian orang itu berkata lagi, ya Rasulullah, ada fulanah lain yang terkenal karena sedikit sholatnya, puasanya juga nggak terlalu kelihatan, sedekahnya juga, tapi ia nggak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Nabi bersabda, tempat dia di surga.
Kebayang gak tuh? Ini agama nggak ruwet, agama ini gampang betul. Yang penting bisa meletakkan semua pada posisi dan tempatnya gitu loh. Ya, jadi nggak dibikin kepo dengan hafalan ini, hafalan itu, begini. Enggak. Nabi itu insya Allah semudah-mudahnya manusia. Maka beliau orang yang mengatakan ad-dinu yusrun, agama ini merupakan sebuah kemudahan, kata Rasul. Yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Gampang gak sih bahasa Nabi? Orang bertanya, ya Rasulullah, fulana tuzkaru min kasrati sholati. Ada seseorang perempuan yang terkenal baik, bagus agamanya nih. Kelihatan sholatnya banyak, puasanya sering, sodakohnya juga begitu. Cuma ya Rasul, ya. Ini apa namanya? Orang ini suka nyakiti tetangga-tetangganya. Nabi mengatakan, iya Finnar, sudah. Apapun kebaikan yang dia lakukan, kalau sama tetangga masih nggak akur, neraka. Penasaran, tanya lagi, ada fulana, ya, disebut kurang banyak lah ibadahnya di mata manusia, sholatnya biasa aja, puasanya, sedekahnya. Tapi orang semua tahu, nih orang nggak pernah nyakiti tetangganya ya Rasul. Fakala iya fil jannah, dia di surga. Masya Allah kan? Ya, ini poin, kita nggak boleh jadi hakim buat agama orang lain. Kita nggak boleh jadi hakim buat agama orang lain. Bu kalau ane sih dia berani adu sholat, kebanyakan ane puasa apalagi ane mah Ramadan nggak sombong 30 hari sebulan, emang sebulan. Masya Allah, dilecehkan manusia diukur dengan baju dia sendiri yang nggak bisa. Ya, hati-hati. Ketahuilah bahwa sesungguhnya perbuatan baik itu memiliki keutamaan yang besar dan manfaat yang agung. Semuanya itu kembali kepada orang yang berbuat kebaikan. Ya, apa sih balasannya? Kita bahas nih. Yang pertama, Allah akan memberikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan hikmah dan ilmu. Pernah baca surat Yusuf ayat 22. Allah berfirman, walamma balagu ashuddah atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Walamma balagu ashuddah, dan tatkala Yusuf cukup dewasa, atainahu hukman, kuberikan hukum kepadanya, hikmah, wa ilman, dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah Allah akan khususkan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah mengatakan wa kadzalika najzil muhsinin, begitu pula kami akan memberikan kebaikan pada orang yang berbuat baik. Ini janji Allah. Makanya hai muslim, laki maupun perempuan dimanapun berada, ya tolong baguskan iman, lakukan semua kebaikan yang diperintahkan, yang disyariatkan, imma perintah, imma arahan. Kalau memang itu berbuat baik, fastabiqul khairat. Ini Ramadan tepat timingnya, karena ada istilah ihtisab. Kalau puasa pastilah wajib, ya, man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Dia puasa, dia beriman. Tapi ihtisabnya ini nggak semua orang mampu. Ayo bismillah. Karena ada janji wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah Allah akan berikan kebaikan pada orang yang berbuat baik. Ada balasan yang besar di sisi Allah. Wa ajran aziman, balasannya besar. Ini bukti orang berbuat baik itu ada janji Allah pada kebaikan yang dia lakukan. Yang kedua, Allah akan meneguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Di mana Allah berfirman dalam mengisahkan tentang cerita Yusuf, ya, yang sedang kita bahas tadi juga Yusuf ayatnya, surat Yusuf ayat 22. Bahwa beliau berkata kepada saudara-saudaranya setelah mereka mengetahui jati dirinya, bisa disimpulkan di sini bahwa Allah akan meneguhkan kedudukan. Kata Allah gini dalam Al-Quran, hikayat tentang Yusuf,
Qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tuh. Ya, Yusuf dikatakan begini, qalu a innaka la anta Yusuf? Apakah kamu benar-benar Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Ini ana Yusuf, ini akhi saudaraku. Qad manna Allahu alaina, sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia kepada kami. Innahu may yattaqi wa yasbir, karena sesungguhnya Allah itu buat yang bertakwa dan berbuat sabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah enggak akan pernah menghilangkan kebaikan orang yang berbuat baik. Ya. Masya Allah. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah enggak akan pernah menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ini Allah yang ngomong langsung. Ya, melalui hikayat Yusuf alaihissalam. Ya, walaupun kita bukan Yusuf, cuma kan bahasa Allah, wa kadzalika najzil muhsinin. Ya, begitu pula Allah akan berikan balasan yang benar-benar baik buat orang yang berbuat baik. Begitu pula keumuman ayat yang mengatakan fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. La yudhi'u ajral muhsinin. Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Jadi jangan takut rugi dalam berbuat baik. Ya, ayo dong. Aduh, momentum tepat nih Ramadan jamaah. Kebaikan tuh 10 sampai 700 kali lipat dilipat gandakan itu. Orang yang berpuasa banyak kemuliaan lah di dunia dan di akhirat. Di dunia faria ida aftara, di akhirat faria ida laki ya rabbah. Bahagia ketika berjumpa dengan Tuhannya nanti. Banyak pahala yang dia bakal bawa. Lipat gandaan pahala kalau diihtisab. Ya. Dia tahu pahalanya dia kerjain. Jangan ngerjain kebaikan ikut-ikutan. Nah, ini ada banyak juga nanti ada orang yang berbuat baik ikut-ikutan. Nah, ini nggak diperbolehkan. Intinya kalau orang Islam itu kalau berbuat baik memang apa ya? Ada balasan buat kebaikan yang mereka sampaikan gitu loh, yang mereka lakukan. Yang ketiga, Allah akan menambah kebaikannya di dunia kepada mereka yang menambah pahala dan ganjaran di akhirat sebagaimana firman-Nya surat Al-A'raf ayat 161. Jadi gini, Allah ini akan menambah kebaikannya, kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang di dunia. Begitu pula menambah pahala ganjaran di akhirat nanti. Dalilnya ada Ustaz, Al-A'raf ayat 161 Allah mengatakan begini. Wa idh qila lakum uskunu hadhihi al-qaryah wa kulu minha haitsu syi'tum wa kulu hittatun wadkhulul baba sujada naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. Dikatakan begini. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada Bani Israel, ya, anak cucunya Nabi Yakub alaihissalam, tinggallah di negeri ini, ya, di Baitul Maqdis, ya, dan makanlah dari hasil buminya, di mana saja kamu kehendaki, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami, dan masukilah pintu gerbang sambil membungkuk, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang yang berbuat baik. Tuh Bani Israel sih kebanyakan nikmat yang Allah berikan, cuma mereka kufur nikmat, maghdub, dimurkai sama Allah. Ini ayat contoh lah ini. Allah baik banget sama Bani Israel. Ya cuma mereka berbuat kufur.